Bang Rizwan ini nekat karena sadar tidak sadar menghadap-hadapkan diri, bahkan seolah mendelegitimasi Puslap 4, sebuah instalasi yang punya ISO 17025 tentang General Requirements for the Competence of Testing Laboratory. Ini jangan macam-macam nih, ISO kawan ini. Terus soat bang, kita lihat track recordnya. Apa Kasus Pindad Cirebon, apa yang terjadi? ekstraksi SMS 22.14.10 tidak mereka pakai itu dalam reka adegan. Satu, Pindad Cirebon. Bentar bang, 22.14.10 yang diduga terjadi pemirkisiin dan pembinihin 21.30 sampai 21.15 sampai 22.30. Bayangkan kalau masih ada ekstraksi SMS 22.14.10 dalam periode waktu yang dituduhkan itu. Kalau itu dipakai dalam reka adegan oleh polisi, apa yang terjadi? Bubar skenario itu bang. Itu produk polisi. Ahli digital forensik Krismon Sianipar mengatakan bahwa laboratorium forensik milik Bareskrim Polri tidak bisa dipercaya sebab ada banyak catatan buruk terkait hasil laboratoriumnya. Bahkan ia menyinggung kasus Jessica Wongso yang menjadi terpidana kasus kopi sianida. Menurutnya ada banyak manipulasi video CCTV yang terjadi dalam kasus tersebut. Ia menyinggung soal catatan buruk manipulasi Bareskrim Polri di laboratorium forensik. Di kasus Jessica Wongso, di reset software gratisan Windows Operating System dipakai untuk memanipulasi video CCTV kamera 1, 7, 3, dan 9. Satu, kasus Dua, Jessica. Ya, menggunakan iRedSoft software gratisan yang Windows Operating System dan berbohong mengatakan itu software yang memang tersedia di DVR FD161S DVR TelView, padahal itu Linux Operating System. Beda alam, di sini laut, di sini udara. Nggak mungkin itu, dan tetap berbohong. Itu produk laboratorium komputer forensik Bareskrim Polri itu. So what? Penipu. Hanya dua Itu cacat. KM50 mau saya ceritakan. Apa lagi? KM50 polisi memerintahkan data CCTV, HP di rest area KM50 dihapus. Belum lagi genangan darah tidak di polis lain, dibersihkan. Terus 20 jam sebelum kejadian 7 Desember, 20 jam sebelumnya fiber optik putus, percaya nggak? Tidak dianalisa serat optiknya itu bagaimana, digunting, dimakan tikus atau apa, dikena petir. Nggak ada bang. Hanya dibilang tidak dapat mengirimkan gambar ke server kami di Bekasi. Percaya nggak itu? Bayangkan data CCTV, data HP di masyarakat alias area KM50 itu sangat penting dalam digital forensik. Untuk itu, ia meminta agar ijazah milik Jokowi tetap dicek kembali, misalnya dengan menguji di laboratorium di luar Polri hingga dibawa ke luar negeri untuk dicek keasliannya. Sebelumnya, ia juga meminta agar dokumen pembanding yang digunakan Bareskrim Polri turut dicek keasliannya. Ia menduga bahwa dokumen tersebut juga palsu. Menurutnya, uji identik yang dilakukan Polri terhadap ijazah Jokowi tidak menjawab keaslian, sebab identik belum tentu asli karena harus menjalani tes originalitas bahan. Saya tidak akan menyerah di pengadilan, saya akan keras-kerasan membuktikan keilmuan saya. Try me. Dulu siapa sih musuh Bang Rizwan sebetulnya? Ya ini. Saya ingin menyuarakan ini bahwa mereka punya track record memanipulasi, terus tiba-tiba jadi bersih. Oknum. Ya nggak tahu ini kepala laboratorium komputer forensik Mabes Polri Muhammad Nur Al-Azhar. Kasih kata oknum, kasih kata. Muhammad Nur Al-Azhar. Di depannya kasih oknum. Kombes, bukan oknum. Itu kepala laboratorium komputer forensik saat itu 2016. Pangkatnya AKBP, sekarang Kombes. Seharusnya diapakan? Ya di penjara seumur hidup, Nusa Kambangan. Kok enak sekali ya seorang anak manusia dipidana 20 tahun, diotak-atik dengan iRedSoft software gratisan, dikabur-kaburkan sehingga menggiring persepsi hakim dan publik, padahal video CCTV-nya tajam. Ya cukup dong. Kalau misalnya mau mempersoalkan siapa tadi namanya? Muhammad Nur Al-Azhar, Kombes, Tito Karnavian, mantan Kapolri, Krisnamurti, Dirjen apa itu? Di Hubintar. Masih aktif itu. Dia kok melebar ke sana-sana? Inilah bahwa mereka punya cacat manipulasi, Bang. Mereka berhutang budi untuk memperbaiki ini, minta maaf sama rakyat. Kepolisian Indonesia, Pak Prabowo suruh minta maaf kepolisian itu. Proses penyelidikan yang tidak transparan membuatnya dan banyak pihak ragu. Ijazah yang ditampilkan Bareskrim justru menunjukkan banyak kejanggalan. Di samping lembaran ijazah Jokowi, polisi juga menampilkan foto ijazah asli di dalam map hitam yang diantarkan oleh adik ipar Jokowi, Wahyudi Adrianto. Ijazah dalam map itu tampak agak berbeda dari hasil scan di sebelahnya. Yang paling mencolok adalah logo UGM yang terlihat berwarna kuning. Kenapa kasus Sambo terjadi? Di 4 nih, di kasus Sambo juga. Bahwa terjadi katanya tembak-menembak. Padahal tidak.
Kalau mereka melakukan tugasnya, kenapa itu terjadi? Yang saya bilang itu 4 kasus. Coba apa tuh bang? KAM. KAM. Coba dengarkan ini. Coba periksa metadata dari video CCTV Jessica di BAP Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Hari Maryanto. Periksa kalau berani. Saya siap ditersangkakan, dikriminalkan seumur hidup juga saya siap. Ini ilmiah bang. Sama seperti ini tadi, kepastian alam. Kita hidup di darat, gak mungkin kita hidup di air. Iya, dugaan masih. Tetapi kalau ini Jessica nggak dugaan nih. Ini 1 miliar triliun juta persen. Oke, absen satu-satu. Manipulasi. Manipulasi bukan dugaan lagi. Yes, Itu Jessica, simpulan. iya. Dalam kasus kilometer 50, 1 miliar triliun persen juga itu manipulasi. bukan dugaan. Loh, itu saya baca di keputusan di pengadilan bang, KM 50. Sambo. Sambo kita Sambo tahu lah ya. confirm. Iya. Vina Eki, Cirebon. 1 juta triliun persen.